Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia, CGP Angkatan 9, SMP Negeri Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Tugas demonstrasi kontekstual kali ini adalah tentang penerapan segitiga restitusi yang merupakan bagian materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum menampilkan video tentang tahapan restitusi, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemahaman saya mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, guru meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat untuk menggali kesalahan yang telah dilakukan, yang akhirnya menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana tindakan yang dilakukan merupakan perwujudan dari suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar murid. Setelahnya, murid akan memahami alasannya melakukan sesuatu dan merasa difahami sehingga bisa terbuka kepada guru. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana guru menghubungkan nilai-nilai yang murid percaya, yang akhirnya menjadikan murid tahu dengan apa yang diinginkan. Kasus pertama yang saya ambil adalah Saira sering tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama, sehingga pada mata pelajaran saya yaitu PKN, terkait materi dan tugas-tugas banyak yang tidak diikuti dan tidak dikerjakan. Jadi Saira hari ini akan bertanya ke anakku tentang berapa pekan malas tak datang ke sekolah. Sebenarnya masalah malas ke sekolah itu semua orang biasa dilakukan. Kami pernah sekolah, malas juga, teman-teman tak, kita juga malas ke sekolah. Iya, cuma agak lebih malas lagi sedikit dibanding teman-teman saya. Kan tidak dicari siapa yang salah atau salah kayak tindakan tak atau bukan, tidak mencari itu. Saya, ibu tidak mencari itu. Berhak semua orang untuk menentukan pilihannya. Apa atau kenapa malas ke sekolah? Berhari-hari tidak di sekolah. Jarang kayak bilang selalu kalau begadang sampai malam. Jadi kalau siang hendak bangun di sekolah Siang pagi. Iya, pagi. Karena begadang tak maka lambat bangun. Begadang karena apa? Main HP. Main HP. Tidurnya jam berapa? Biasa jam 2. Jam 2. Apa yang dinonton itu di HP sampai jam 2 tidur? Kayak TikTok gitu. Kayak TikTok, sosmed saja dibuka. Iya. TikTok, Instagram? Iya juga. Iya. Facebook? Tidak. Enggak. Iya. Instagram, TikTok gitu. Iya. Sampainya jam 2. Iya. Jadi mengantuk betulan baru tidur. Iya. Sebenarnya masalah begadang Saira lakukan di semua orang, hampir semua orang lakukan meskipun tidak semua. Itu wajar, hal lumrah. Cuma kita kan anak sekolah, anakku ada jamnya. Terus kemudian kalau begitu tidak salah, tapi kira-kira bisa kita tidak bangun itu, sudah kita pikir bisakah bangun itu pagi kalau begadang ke malam? Tidak. Sudah memang kita pikirkan. Iya. Terus sekarang tahu ketika begadang akan terlambat ke bangun. Tahu. Artinya ketika lambat ke bangun artinya tahu bahwa akan lambat ke sekolah. Iya. Tahu.
Artinya kita tahu apa yang kita lakukan, mulai dari awal sampai akhirnya, sampai akibatnya. Artinya kalau begadang pasti akan terlambat ke sekolah ini. Begitu. Tahu bahwa akan menjadi masalah itu ketika tidak ke sekolah. Tahu. Di saat itu melakukan mulai dari nonton sampai begadang, terus terlambat ke sekolah, apa yang kita rasa itu? Ngantuk. Senangkah kita lakukan itu? Ya. Senang. Di awalnya senang. Ya, tapi di akhirnya tidak. Di akhirnya tidak. Sebenarnya bisa kita lakukan hal yang lebih buruk dari ini. Misalnya begadang sampai subuh. Sesuatu yang pantas kayak ini lakukan anak sekolah atau tidak? Tidak. Jadi apa solusinya? Atau apa yang menurut Tak bagus, ideal untuk dilakukan sebagai pelajar gitu? Iya. Kan bilang kalau pelajar jam tidurnya diatur gitu. Artinya kita tahu bahwa kalau belajar jam tidur diatur. Gitu. Kita tahu bahwa HP nonaktifkan ketika mau tidur. Ditahu bahwa kalau pelajar ya rajin ke sekolah, tuntut ilmu, ditahu, dipahami. Harusnya begitu. Sebenarnya tidak masalah main HP, karena mau tidak mau tidak bisa dihindari hal begitu. Hanya saja harusnya diimbangi dengan tanggung jawab Tak, pengaturan waktu Tak, saya. Terus apa yang kita lakukan sehingga bisa cepat datang di sekolah? Tidak pernah mulai begadang. Jam 7 HP. Oh, tidak pernah begadang. Solusinya terus kemudian HP Tak dipegang sama mendata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saira. Saya dari kelas 91 SMP Negeri 5. Perasaan saya telah membicarakan dengan Ibu Nurasya, senang dan lega. Dan saya paham konsekuensi yang saya terima ketika melanggar keyakinan kelas, yaitu sering tidak hadir di sekolah. Pada kasus kedua, Raffi sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas yang diberikan saat mata pelajaran PKN. Kemudian diberikan keringanan agar tugas-tugas tersebut diselesaikan di rumah. Tapi pada saat pertemuan selanjutnya, tugas tersebut masih juga belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi, siswa dari kelas 7 SMP Negeri Binuang. Perasaan saya setelah wawancara dengan Ibu Nurasya sangat senang dan lega. Dan saya paham konsekuensi yang saya terima ketika melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak mengerjakan tugas. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi konstekstual saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.